Amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin, amin. Haleluya, mari kita akan sama-sama satu dalam doa, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita hati kita berdoa. Sungguh Bapa, kami kagum akan Engkau, akan kasih karunia-Mu, akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah, ya Tuhan. Sungguh Bapa, pada pagi hari ini, biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan, ya Tuhan, boleh menjadi perkenanan di hadapan-Mu, ya Ya Tuhan. Yesus. Dan Engkau mau memberkati akan ibadah kami ini, ya Tuhan. Ini yang menjadi satu keinginan selalu di dalam hati, dalam kehidupan kami bersama anak-anak-Mu ini, Tuhan. Untuk mau bersama-sama, untuk memuji, menyembah, karena Ya menggunakan Yesus. di dalam ibadah pagi hari ini, ya Tuhan. Pada pagi hari ini pun, kami mau menyiapkan hati kami duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menerima berkat melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, berbicaralah ya Bapa, firman-Mu buat kami pada pagi hari ini, melalui hamba-Mu Pastor John Sarbunan ya Tuhan. Biarlah kuasa otoritas yang dari surga turun atas hamba-Mu Pastor John Amin Sarbunan. dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin akan kebenaran firman-Mu buat kami ya Tuhan. Agar firman ini benar-benar ditaburkan kepada setiap kami, untuk kami tetap selalu kuat, untuk tetap selalu yakin dan percaya. Ya Yesus. Kuasa firman-Mu itu nyata buat kami. Firman-Mu hidup dalam kehidupan kami ya Yes, Bapa. Lord. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dan kami mau sambut firman-Mu dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya, yang sudah menaikkan doa untuk kita sekalian, doa yang sangat indah. Oke, selamat datang Adik Gasa dan Ibu Elis Atta ya dari kota Parepare. Luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan dalam sorotan tema. Saudara-saudara sudah tentunya mendapatkan undangan ya. Oke, mari kita akan lihat firman Tuhan pagi ini, dan nanti sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan untuk kita dengar di pagi hari ini. Alkitab berkata Wahyu pasal 2, pasal 3, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Tuhan ciptakan telinga untuk mendengar, karena apa yang kita dengar itu sangat menentukan kehidupan kita, masa depan kita. Sebuah tema yang diangkat pada pagi hari ini yaitu jangan bermain dengan maut, itu berbahaya ya. Nenek bilang itu berbahaya. Oke, selamat datang Ibu Wace, sudah bersama kita. Kemarin kita baru ketemu di Surabaya dalam sebuah kebaktian, dan hadirat Tuhan benar-benar luar biasa. Dan saya berdoa juga nanti tanggal 28 kita akan ketemu lagi di tempat yang sama ya, yang kemarin kita beribadah itu. Dan mari kita lihat nats Alkitab kita di pagi hari ini, Roma pasal 2 ayat yang ke-16. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman, dipersilakan. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Terima kasih Pak John. Yes. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Amin. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan ya. Ini Paulus katakan sesuatu. Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Siapa yang tahu hal yang tersembunyi? Tidak ada seorang pun yang tahu hal yang tersembunyi. Yang tahu cuma diri orang itu dan pribadi Allah ya. Karena Allah Maha tahu sesuatu. Amin. Bahkan dia tahu hati saudara pada pagi hari ini. Saudara, apa yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Yesus adalah hakim yang adil, hakim di atas segala hakim yang tidak bisa disogok dengan uang, saudaraku. Kalau di pengadilan, hakim dunia bisa disogok dengan uang, ya.
kasih uang habis perkara, saudaraku, ya, selesai. Hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam, tergantung wani piro, saudaraku. Tapi penghakiman Allah, saudaraku, itu tidak bisa disogok, saudaraku, ya. Tidak bisa, saudaraku, dibeli dengan uang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya karena itu kita akan renungkan tema kita pada pagi hari ini, jangan bermain dengan maut, saudaraku, ya. Karena itu berbahaya sekali. Nah, mari kita lihat untuk memahami hal ini, kita akan sama-sama pelajari Bapak Ibu, ya. Tuhan pasti tahu segala sesuatu di dalam hati manusia, ya, dan segala rencana yang akan dilakukan dan yang dia rasakan, apa yang Tuhan lakukan baginya, saudaraku. Kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, kita mengalami anugerah Tuhan yang begitu hebat dan begitu besar sekali. Kita rasakan itu, saudaraku, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, bahkan apa yang tersembunyi di hati kita pun Tuhan tahu. Mungkin hari ini hati saudara sedang susah dan sedih, tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan tahu, saudaraku. Mungkin hari ini hati saudara sedang dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan cemas. Bahkan mungkin hati ini saudara sedang menyimpan yang namanya kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, atau hal yang paling jahat yang saudara sedang rencanakan. Nah, Tuhan itu tahu. Nah, kita akan lihat ada contoh-contoh di dalam Alkitab pada pagi hari ini. Dapat kita pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-3. Suatu kemarin kita baru menyelesaikan Kisah Rasul pasal 4 dan sudah dibahas ayat per ayatnya, saudara, ya. Dari ayat-ayat ini, saudara kasih Tuhan, saya mencatat di sini paling sedikit kita akan temukan tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui jangan bermain dengan maut, itu berbahaya. Saudara, siapa bermain dengan api, dia akan terbakar. Siapa bermain dengan air, dia akan basah kuyup. Siapa bermain dengan dosa, dia akan mengalami kebinasaan, saudara, ya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Mari kita lihat siapa orang yang mengetahui jangan bermain dengan maut, jangan bermain ya dengan maut, itu berbahaya. Mari kita perhatikan siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang bagaimana? Dari ayat-ayat tadi, Kisah Rasul 5 ayat 1-3, kita dapati di sini, saudaraku, orang percaya yang tidak gampang apa, saudaraku? Tidak gampang untuk menyalahgunakan akan belas kasihan Tuhan. Masih ingat yang saya jelaskan tentang anugerah? Salah satu poin dari anugerah itu adalah belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan atau kebaikan Tuhan. Nah, jangan menyalahgunakan ini, jangan gampang untuk menyalahgunakan belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, itu sama saja dengan kita sedang bermain dengan maut. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 5 ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Amin. Amin. Ini ada suami istri. Suaminya bernama Ananias dan istrinya bernama Safira. Mari kita perhatikan arti nama dari Ananias. Ananias itu artinya Tuhan telah berbelas kasihan, ya. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, itu artinya Tuhan mengampuni. Segala dosa apapun yang kau lakukan, Tuhan mengampuni. Nanti malam kita akan adakan perjamuan kudus, dan Bapak Ibu tentunya sudah siapkan roti dan anggur ya. Kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus, karena dalam perjamuan kudus pun kita dapat pengampunan dari Tuhan. Ibarat kita mandi suci setiap hari ya. Nah, yang kedua tentang istrinya yang namanya Safira. Safira itu artinya cantik, saudaraku. Tapi Bapak Ibu sekalian, dari kisah suami istri ini, Bapak Ibu, kita tahu di dalam ayat-ayat ini diceritakan bahwa ketika mereka menjual sebidang tanah, saudaraku ya, mereka jual sebidang tanah dan uangnya mereka dapatkan, saudara-saudara kasih Tuhan, itu kan milik mereka. Tapi seharusnya Bapak Ibu, kalau kita lihat ini pola gereja mula-mula, ketika mereka punya apapun yang mereka jual, mereka bawa itu kepada rasul-rasul, mereka meletakkan di kaki rasul-rasul, saudara-saudara. Dan itu dipakai untuk dikelola, untuk bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman mereka. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Kemarin kita sudah bahas di pasal 4, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi dengan Ananias? Ananias, saudara-saudara, dia pergi membawa sebagian dari hasil penjualan tanah. Lalu sebagiannya di mana? Dia tahan. Saudara, kalau kita lihat hal ini mengerikan sekali.
Ketika dia tahan itulah, dan Petrus berkata di ayat-ayat setelah ini, saudaraku, bahwa Ananias, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Bapak Ibu sekalian, dan tiba-tiba Ananias putus napas, saudaraku. Dia jatuh. Ketika Ananias digotong keluar, diangkat orang, bawa keluar. Istrinya datang, Petrus berkata, Safira, lihat suamimu baru dibawa orang keluar. Kamu juga akan mengalami hal yang sama. Tiba-tiba Safira langsung pingsan, dia jatuh. Dan akhirnya dibawa keluar, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksudkan dengan tema yang kita bahas pagi ini. Jangan bermain dengan maut, itu berbahaya, saudaraku ya. Oke, jadi karena itu poin yang pertama, siapakah orang yang mengetahui jangan bermain dengan maut, itu berbahaya. Yang pertama, dia adalah orang yang tidak gampang untuk apa? Untuk menyalahgunakan akan berbelas kasihan itu, akan anugerah Tuhan itu ya kepada dirinya. Saudaraku, nah Tuhan itu baik, Bapak Ibu sekalian. Tuhan berikan kita anugerah ini, belas kasihan ini, kesempatan ini. Jangan kita, Bapak Ibu, menyalahgunakan. Mari kita gunakan waktu-waktu apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Supaya kita tidak mengalami nasib yang sama seperti suami istri ini, Ananias dan Safira, saudaraku. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Iman yang kedua, siapakah orang yang mengetahui jangan bermain dengan maut, itu berbahaya. Mari kita lihat ada kata tidak juga. Yang kedua, tidak berkonspirasi ya. Tidak berkonspirasi menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Mari kita lihat di dalam pasal 5 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 5 ayat kedua. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Betul, dia bawa ke depan kaki rasul-rasul, tapi itu apa? Sebagian. Lalu sebagian lagi kemana? Sebagian lagi dia tahan, saudaraku. Jadi pada waktu Ananias bawa ini, sebagian di depan kaki rasul-rasul, istrinya yang namanya Safira, artinya cantik, dia tahu. Ya, maka ini yang disebut dengan konspirasi, saudaraku. Jadi kong kali kong, saudara yang kasih Tuhan ya. Sehingga apa yang terjadi? Ini tanpa mereka sadari, mereka sedang bermain dengan maut, saudaraku ya. Sehingga tadi yang saya katakan tadi, saudaraku, Ananias tiba-tiba dia langsung jatuh karena dia mati mendadak. Tidak lama kemudian disusul lagi oleh istrinya Safira, juga mati, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapakah orang yang mengetahui jangan bermain dengan maut, itu berbahaya. Dia adalah orang yang tidak berkonspirasi. Berkonspirasi apa? Menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Memang betul hasil penjualan itu adalah hak orang yang punya tanah. Tetapi ingat, saudaraku, semua itu memang harus dibawa kepada Tuhan, didoakan, saudara, diserahkan supaya apa? Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Berapa banyak saudara mau diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini? Yang mau diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, kemarin Bapak Ibu dalam kebaktian kemarin, Bapak Ibu, Ibu Lydia Eka, dia mengutip satu ayat firman Tuhan indah sekali dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-24. Dikatakan ada orang yang menyebar hartanya, tapi apa, saudaraku? Bertambah kaya. Namun ada yang menghemat secara luar biasa. Hemat, saudaraku. Ya, 1 rupiah pun dihitung, tapi selalu kekurangan. Nah, di sini adalah prinsip ekonomi kerajaan Allah, saudaraku. Alkitab mengajarkan kita berkat memberi lebih besar daripada menerima, saudaraku. Ya, orang yang menabur pasti menuai. Menuai berapa kali lipat? Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, dan sampai Tuhan datang memberikan kepadanya hidup yang kekal, saudaraku. Kalau kita mau tanya, semua yang kita dapatkan, yang kita miliki itu, saudaraku, itu sesungguhnya itu adalah berkat Tuhan, itu adalah milik Tuhan ya. Ada orang ditanya, Bapak Ibu sekalian, ini apa yang kamu punya, ini dari mana? Dibilang, oh ini adalah hasil keringat saya. Saya bekerja dengan sekuat tenaga sehingga saya bisa mendapatkan ini, bisa membeli mobil, membeli rumah, membeli itu dan ini, saudaraku. Nah, sekarang kalau kita tanya dengan jujur, saudaraku, ya kelihatannya itu benar. Kalau kita tanya dulu, saudaraku, ya, saudara kasih Tuhan,
Siapa yang memberikan, saudaraku, nafas hidup itu? Itu adalah Tuhan. Nah, keringat itu, Bapak Ibu, hasil keringat kita itu kan, keringat itu kan datang dari nafas. Karena orang yang bernafas, dia bekerja, dia bergerak, dia berupaya, beraktivitas, sehingga terjadi pembakaran dalam tubuhnya mengeluarkan suatu keringat. Dan itulah kehidupan. Nah, keringat ini kan datang dari nafas. Kita tanya, siapa yang memberikan nafas hidup itu? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Jadi di sini kalau orang-orang mengerti rahasia ini, maka dia tidak menganggap semua yang dia punya ini, yang dia kerja dengan susah payah, hasil keringatnya itu adalah miliknya, tapi itu adalah milik Tuhan. Nah, kita ini cuma disebut sebagai pengelola, kita disebut sebagai juru bayar, kita yang akan mengelola semua berkat Tuhan itu. Dan saya percaya kalau kita mengerti rahasia ini, Bapak Ibu, rahasia ekonomi kerajaan Allah, saya percaya hidup kita berbahagia, kita diberkati, bukan cuma secara rohani, jiwani, jasmani saja, tapi secara materi keuangan pun kita akan diberkati Tuhan, ya. Bapak Ibu, saya percaya ini adalah yang firman ajarkan kepada kita sekalian. Jangan bermain dengan maut, itu berbahaya, saudaraku. Ananias dan Safira, ini saudara mereka bermain dengan maut, saudaraku. Bapak Ibu, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Kita lihat yang ketiga, siapakah orang yang mengetahui jangan bermain dengan maut, itu berbahaya. Nah, ini dia. Yang ketiga ada kata tidak juga, ya. Yang ketiga, dia tidak memberikan celah terbuka bagi iblis untuk apa? Untuk menguasai dirinya atau menguasai orang percaya. Kita lihat dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Amin. Amin. Saudara-saudara, langsung Roh Tuhan bicara kepada Petrus. Petrus dalam sebuah pernyataan yang luar biasa, saudaraku, ya. Tanpa ada yang beritahukan kepada dia, Roh Kudus beritahukan kepada Petrus. Dan Petrus sampaikan sebuah teguran yang sangat keras sekali. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai siapa? Dikuasai iblis. Bapak Ibu sekalian, kalau orang hatinya dikuasai iblis, itu sudah namanya dia sedang bermain dengan maut. Itu sangat berbahaya, ya. Ingat Bapak Ibu, misi daripada iblis, dia datang mencuri, membunuh, membinasakan, ya. Yohanes 10 ayat 10. Tapi Yesus bilang di bagian B, tetapi aku datang memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus beri kelimpahan kepada orang-orang yang mengerti sebuah rahasia dari ekonomi kerajaan Allah, yaitu orang yang memberi dia pasti dia beri, orang yang menabur dia pasti menuai, saudaraku, ya. Saudara terkasih Tuhan, dan ini sudah disampaikan dengan begitu keras kepada seorang yang bernama Ananias, saudaraku. Gak main-main, saudaraku. Langsung kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, tiba-tiba Ananias geblak. Ananias langsung pingsan, dia jatuh. Kenapa? Putus nafasnya. Setelah dia disusul istrinya, saudaraku. Karena apa? Suami istri dua-duanya ini kong kali kong, saudaraku. Ya, harusnya Safira berkata, Pak, jangan gitu Pak. Bawa dulu kepada Tuhan. Ini semua ini adalah berkat Tuhan ini. Tapi Bapak Ibu, Safira juga dia takut kepada suaminya, atau suaminya juga mungkin bisa semena-mena. Nah, saudara kasih Tuhan, dan kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ya, ceritanya itu sangat-sangat benar-benar tragis sekali. Itu nggak pakai tunggu lama, saudara. Karena itu mari kita sadar yang ketiga ini, saudaraku, orang yang mengetahui jangan bermain dengan maut itu berbahaya, maka dia tidak akan memberikan celah terbuka bagi iblis untuk menguasai dirinya. Saudara, dari 3 langkah iman ini, dari kata tidak, masih ingat ya? Tidak yang pertama apa, saudaraku? Tidak yang pertama yaitu tidak gampang. Jangan gampangkan anugerah Tuhan, ya. Tidak gampang untuk menyalahgunakan belas kasihan Tuhan, ya. Lalu yang kedua, ada tidak berkonspirasi, saudaraku, ya, untuk menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Mari kita lihat yang ketiga.
tidak memberikan celah terbuka bagi iblis untuk menguasai orang percaya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita bawa dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita bawa, kita coba aplikasikan, kita coba menerapkan. Kalau begitu, apa hasilnya? Kita lihat manfaatnya apa, saudaraku. Ya, untungnya apa? Mari kita lihat. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tidak mendustai Roh Kudus, ya. Saat dia menjual sebidang tanah, Roh Kudus itu Maha tahu, disembunyikan di mana dia tahu, Bapak Ibu. Dia lebih tajam, lebih dahsyat, lebih hebat dari CCTV yang selalu mengontrol gerak-gerik perilaku manusia. Mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 1. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 1, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Amin. Amin. Ya, jadi inilah kita belajar tentang Ananias, itu artinya Tuhan berbelas kasihan. Artinya Tuhan mengampuni. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengerti anugerah Tuhan ini, dia tidak mendustai Roh Kudus, ya. Saat dia menjual sebidang tanah, Bapak Ibu, suami bisa dikelabui, bisa saudaraku, bisa didustai, tapi Roh Kudus tidak bisa didustai, ya. Istri bisa didustai, tapi Roh Kudus tidak bisa didustai. Ini luar biasa. Mari kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak meletakkan sebagian di kaki rasul-rasul, ya, tapi dia meletakkan semuanya. Ini Ananias dan Safira meletakkan sebagian, lalu sebagian di mana? Sebagian mereka tahan, ya. Tapi kita orang percaya taat pada Tuhan, kita bukan cuma meletakkan sebagian, tapi seluruhnya, Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 5 ayat 2, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Amin, amin, ya. Inilah pola hidup Ananias dan Safira yang mereka bermain dengan maut, tapi kita sekalian tidak, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Kita yang taat pada firman Tuhan, kita tidak meletakkan sebagian, tapi kita meletakkan semuanya supaya Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudara kasihan Tuhan. Oke, mari kita lihat, ya. Nanti saya minta Bapak Tommy Unsong, ya, nanti akan berdoa buat kita sekalian di pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita lihat yang ketiga, hasil yang ketiga bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak menahan sebagian hasil penjualan tanah itu, melainkan dia menyerahkannya. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 5 ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Amin. Amin. Ananias menahan. Karena dia bermain dengan maut, itu sangat berbahaya. Tapi kita sekalian, kita tidak menahannya, kita menyerahkannya kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sehingga hidup kita dan keturunan kita berbahagia di bumi sampai di sorga, ya. Ingat tadi Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, namun ada yang saudaraku menghemat, menahan, tapi selalu kekurangan, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu sanggup memberkati kita sekalian kalau kita mau taat akan firman Tuhan. Bela firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian, dan mari Bapak Ibu, kita sama-sama kita satu dalam doa, dan kepada sahabat kita, Bapak Tommy Unsong akan berdoa buat kita sekalian di pagi hari ini. Ya, silakan Pak Tommy. Oke, apa Pak Tommy bisa berkenan berdoa? Baik, kalau gitu nanti mungkin sambil menunggu, ya. Ibu ADC bisa berdoa buat kita sekalian. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, Ya. terima kasih Tuhan. Kami masih boleh menikmati hadirat-Mu di hari yang baru, di pagi hari yang indah ini. Dengan kasih yang begitu luar biasa, Tuhan masih memberikan kami napas hidup, kesehatan, dan kekuatan. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang kami dengar yang sudah Tuhan tabur, firman-Mu menguatkan kami, bahwa seutuhnya seluruh kehidupan kami, Engkaulah yang kami taruh di tempat yang pertama dan yang terutama Tuhan.
agar hati kami benar-benar berpaut kepadamu. Karena semua yang kami nikmati sampai pada jam dan saat ini hanya karena kasih dan anugerah-Mu semata buat kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Engkau melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa apapun yang kami nikmati sampai ke tangan kami, jasmani terlebih rohani, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu semata. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami terus berpaut hanya kepadamu dan segala-galanya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu dan banyak jiwa boleh diselamatkan lewat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Terima kasih Bapa, kembalikan berkat buat hamba-Mu Pastor John yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, yaitu firman kebenaran-Mu. Penuhkan kembali bejananya Tuhan, agar pada saat dimanapun kapanpun hamba-Mu ini memberitakan Injil kebenaran-Mu, banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biar kami Safira dan boleh menjadi contoh terbaik buat kami, untuk kami tidak mempermainkan kasih anugerah-Mu setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami masing-masing, agar firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami boleh melangkah dengan pasti di hari-hari yang akan datang bersama Engkau. Amin. Ya Tuhan, segala puji hikmat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu dari Haleluya. hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Ibu ADC yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya. Tuhan memberkati. Ibu Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo. Tuhan memberkati Bu ADC. Kembali kepada host kita pagi ini Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, haleluya. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh menerima berkat firman yang baru kembali yang boleh kita imani, percaya bahwa firman pagi ini juga suatu nasihat, suatu teguran buat kami untuk jangan pernah kita bermain-main dengan yang namanya maut di dalam kehidupan kita ini. Di sini kita belajar dari peristiwa Ananias sama istrinya Safira. Ini saya ngambil yang dirangkum aja, jadi jangan pernah kita mensalahgunakan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita jangan berbuat hal-hal yang menyenangkan buat diri kita sendiri, tapi kita mendukakan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi ya Bapak Ibu, supaya apa yang kita punya, kita miliki, berkat-berkat apa semuanya itu kita harus, yang utama kita bawa kepada Tuhan dulu, biar diberkati dan menjadi berkat buat kita, orang-orang kita, dan buat orang-orang lain juga. Itu yang kita harus dapat, yang menjadi satu pembelajaran buat kita. Jangan pernah kita berbohong, jangan pernah kita hal-hal yang seperti itulah. Yang penting Tuhan tuh Maha tahu, Tuhan Maha melihat hati kita, isi hati kita. Intinya gitu aja. Terima kasih Pastor John buat firman Tuhan pagi hari ini, yang sudah menasihatkan kita melalui firman pagi hari ini, menegur kita supaya kita tetap terus, jangan pernah kita sekali-sekali bermain hal maut dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Pastor John atas pelayanannya, atas firman-Nya pagi hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Oma Rosalin yang sudah membacakan firman Tuhan, ayat-ayat yang disampaikannya tadi. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin sama Opa Bluri, juga kepada Ibu Adece. Sekali lagi terima kasih Ibu Adece buat doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa pepetik. Doa pepetik di sini jadwalnya Ibu Sian Liang. Bisa Dari dibantu Bu ADC. Ya, tapi Ibu Sian Liang tidak ada. Dan saya mohon sekali lagi Ibu ADC untuk berkenan membawakan doa pepetik pada pagi hari. Waktu saya persilakan Ibu ADC. Oke, terima kasih Pak Lukas.
Jadi kita naikkan doa profetik, 1 bagi bangsa dan negara, dan 2 bagi gereja CLCC, dan kita akan merespon dengan berkata, I receive atau saya terima ya Bapak Ibu. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang bangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Tiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang tercurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu ADC. Amin. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Ibu ADC. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati buat doa profetik yang sudah dinaikkannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu ADC bersama keluarga yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Ya, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri Tukoani dari Jerman. Waktu dan kesempatan saya persilakan Opa Bruri. Ya. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bapak Lukas. Sekarang kita masuk dalam pengumuman info gereja CLCC. Persembahan bagiku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813306929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung di dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan
dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Dalam rangka hari ulang tahun Bapak Gembala dan teman-teman Bulan Oktober. di bulan Oktober tahun 2023, maka kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara semua di Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, Lawang, dan Kediri, dan lain-lain agar merapat hadir di ibadah ucapan syukur untuk tatap muka pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Ibu Linda Effendi di Jalan Palem Selatan 4 garis miring MC 68 Pondok Chandra Indah. Ibadah CLCC Sabtu pagi tanggal 11 November 2023 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Saudari Linda, putrinya Ibu Lydia Eka, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya kesempatan berharga ini dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, menyalakan bunyi lonceng, notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday Oktober 2023 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 16. Dur. Tanggal 16. Tanggal 16 bulan 10 2023, Valentino Pak Pati Jakarta, putranya Ibu Sri Pati Surabaya. Tanggal 19 bulan 10 2023, Ibu Linda Effendi Sidoarjo. Tanggal 20 bulan 10 2023, Ibu Mary Pati Surabaya. Tanggal 24 bulan 10 2023, Ibu Ratna Marlina SPD Pekanbaru. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh orang tua kita Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Sama-sama. Amin. Iya. Terima kasih Opa Bruri Tikualu yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri bersama Oma Rosalin dan bersama keluarga besarnya di Jerman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sama-sama. Iya, Opa. Dan kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Sebelum doa berkat, saya sebagai host sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana pada hari Minggu, di pagi yang indah ini kita bersama-sama beribadah
bersekutu di dalam ibadah gereja CLCC ini. Kita percaya, yakini bahwa hadirat Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita. Firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat, pembelajaran buat kita untuk kita tetap terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, menjaga hati kita, hidup kita. Itulah yang Tuhan Yesus mau inginkan kepada kita semuanya. Sekali lagi, saya terima kasih khususnya kepada Pastor John Sarbunan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan terus yang luar biasa, bahkan ditambah-tambahkan hikmat yang dari surga turun buat Pastor John Sarbunan, biar firman yang baru terus mau dibagikan, disampaikan buat kita sebagai jemaat-jemaatnya, agar kehidupan iman percaya kita bertumbuh bersama dan berbuah dan boleh menghasilkan buah yang baik buat kita semuanya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian, Ibu Elisata, terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Hace, sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Tommy Unsong, selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Tommy Unsong, Adik Gasa, Tuhan Yesus memberkati. Kepada Ibu Sinta, Adik Yohan, Adik James, Adik Cindy, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi juga terima kasih kepada Ibu Adece, Tuhan Yesus memberkati Ibu Adece bersama keluarga yang ada di Sidoarjo. Lagi juga terima kasih kepada Opa Oma Bruri, Opa Rosalin yang ada di Jerman. Waktunya untuk istirahat. Tuhan Yesus memberkati Opa dan Oma di Jerman. Sekali lagi terima kasih, dan saya akan kembalikan kepada Pastor John Sarbunan untuk mendoakan berkat buat kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto. Sebelum kita berpisah, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Kita tidak usah takut, karena Allah menjaga kita sekalian. Mari naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah susah mengurusi hidupku. Tak usah ku cemas, Dia menguatkan hatiku. Angkat suara bagi Tuhan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan buat segala kasih dan kasih baik Tuhan. Mari katakan sama-sama, nyatakan iman. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
tak usah susah. Roh Kudus hibur, tak usah ku cemas. Mari berkata, Dia memberkatiku. Mari yang percaya katakan sama-sama, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, ya El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sambut berkatnya, berkat berlimpah pagi ini, berkat bagi Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, ingatlah hari ini harinya Tuhan. Saat engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan katakan semuanya ditambahkan dalam hidupmu. Kekuatan, kesehatan, kemenangan, kebaikan, damai sejahtera, kelimpahan, kemakmuran ditambahkan atas hidupmu, asal engkau tetap mengerti tentang anugerah Tuhan. Engkau tetap percaya melakukan segala perintah Tuhan dengan segenap hatimu, maka diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah ekonomi bisnis karirmu, diberkati juga studi anak mantu cucumu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan buat engkau berhasil dan tidak gagal, engkau menang dan tidak kalah, engkau beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan di atas kepala orang benar, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi, di dalam nama Yesus, dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Turunkan berkat-Mu untuk keluarga Pak Bruri, keluarga Bu ADC, keluarga Pak Lukas, keluarga Ibu Wace, keluarga Ibu Elisata, keluarga Pak Tommy Unsong, keluarga, oh Tuhan, Ibu Sinta, anak-anak Yohan Cindy James, semua yang hadir pagi ini, juga Adik Gasa dan orang tuanya, bahkan juga Ibu Lea sekeluarga. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Pak Bruri, Bro Salin, sebentar kalau mereka akan beristirahat, berikan tidur yang nyenyak, berikan Tuhan tidur yang indah, tenang bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya berkati kebaktian nanti malam, kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini diberkati. Di dalam nama semua pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya, semuanya diberkati Tuhan, luar biasa. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat malam Ya. waktu Jerman, selamat beristirahat. Ya. Di sana Terima Ya. kasih Pak 23 ya. Oke, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Puji Amin. Tuhan, Bu Ambil Adece, Bu Wace, Pak Tommy, Bu Elis Atta, Pak Lukas. Ya. Terima kasih buat Ya. pelayanannya ya. Oma, Eli Atta. Rosalin, Ya. istirahat. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Lukas. Di Jerman. Ya. Kita, ya. Makasih Pak Lukas. Ya, Bu Elis, Tuhan berkati ya, semangat. Pak Ya, Tommy. Pak Tommy, salam buat keluarga teman-teman sana ya. Cindy dan Ya, Tuhan Sampai berkati ketemu, semuanya, Bapak. Gasa. God bless you all. God bless Bye-bye. you. Sampai. Selamat hari Minggu. Amin. Selamat hari Minggu, bro. Selamat istirahat ya. Ya. Ya, Pak Ya. Puri, sampai jumpa lagi. Ya. Selamat Bye-bye. beraktivitas. Bye. Amin. Ya.